Kan jadi tanda kutip, so kenapa gitu diperebutkan seperti itu? Ada apa sih di dalamnya? Kalau saya pribadi dan Ibu Femi pribadi sih, kita lebih banyak diam dan bekerja. Diam aja bekerja, saya katakan tadi. Udah banyak rekam jejak kok. Oke. Banyak teman-teman salah alamat, ala-ala Ayu Ting Ting dan nyanyi. It's okay. Wah. Gitu ya. Kita lebih bagus kan saling menyerang kinerja saja, jangan saling menyerang privasi. Kami mempercayai bahwa beliau-beliau yang duduk di pemerintahan ini pasti paham undang-undang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bolos lagi di sarang semut. Selalu ada ruang, selalu ada waktu untuk membuat kita silaturahmi. Hari ini saya kedatangan dua Sri Kandi yang bangor-bangor kayak ini tuh. Kelihatannya sih kulit nih, tapi sebenarnya dia kan Langsung kan menggigit. Sesuai anunya kan semut, seamut. Tapi kan kalian capek juga ini. Kantor yang majemuk, kan berurusan sama berbagai macam psikologi orang di luar sana. Banyak karakter. Ya padahal di sini lah di tempat bolos yang sejenak kalian istirahat, refleks yang ya kita ngerumpi lah. Apalagi ada teh. Iya. Teh yang mungkin rasanya agak berbeda ini di siamut, ya kan? Pasti siamut bukan tempat yang kaku, yang Ini agak berbeda ini kayaknya ini penyajiannya. Iya kan? lah. Iya. Tertarik dengan gelasnya. Ada lagi yang lain yang membuat kalian tertarik? Apakah mau diangkut ke rumah, mau dipindah Bisa, rumah? saya pesan ini sebentar satu sama gelas satu. Yang penting jangan bawa orangnya. Iya. Jangan bawa orangnya, kalau bawa orangnya semua bilang. Tapi karir dimulai dari mana sih? Sampai pada akhirnya kalian begitu kelihatan hari bau-bau, terus terbang ke Kendari, terbang ke Kolaka, Konawe, Bombana, dan pada akhirnya ke Jakarta lagi, keluar negeri lagi, kali lagi. Oke, Ibu dulu deh. Iya. Bosnya HPI dulu. Jadi Karir itu dimulai dari mana? perkenalkan HPI dulu ya. Siap, boleh. Oke. Apapun itulah poin diceritakan dengan. Iya. Jadi saya pribadi Ketua DPD HPI Sultra mungkin akan bertanya, HP itu apa sih? Iya, saya juga bertanya, HP itu apa? HP itu apa sih? HP itu adalah satu organisasi yang membawahi teman-teman guide, Iya. baik itu di pusat, daerah, dan kota kabupaten dan provinsi. HPI sendiri itu dulu berdiri pertama kali itu di tahun 1969, tapi bukan dengan nama HPI, BGA. Oh, 69. 69, tapi belum HPI, masih Bali Guide Asosiasi. Oh, masih nama Bali. Berganti pada tahun 1988 menjadi Himpunan Pramuwisata Indonesia. 88. Jadi singkat cerita, salah satu himpunan yang memang di bawah langsung oleh Kementerian Pariwisata. Termasuk juga nanti sister saya ini, Mas Hatta pun seperti itu. Jadi kami hanya membawahi menangani SDM. Awalnya dulu SDM itu hanya bergerak di bidang yang ada di kapal pesiar, berkembang menjadi di destinasi di daratan sudah guide, sudah bukan lagi di kapal pesiar tapi sudah lebih global gitu. Singkatnya itu HPI. Singkatnya HPI. Awal karir di HPI. Saya sendiri sih pendidikan di Jakarta, di Jawa. Iya. Awal mula pendidikan saya di Sekolah Menengah Industri Pariwisata. Itu sekolah yang memang kita dari SMP ke SMA, jadi bukan SMA umum pada umumnya, tapi SMA yang betul-betul menangani kepariwisataan. Berarti dari SMA udah SMA. Bukan SMA saya, tapi Sekolah Menengah Industri Pariwisata. Jadi memang dia mencakup hanya kepariwisataan. Jadi ada jadi ada 3 bidang di dalam, ada usaha perjalanan wisata, ada usaha perhotelan, dan usaha tata boga yang jadi chef. Nah, jadi memang itu sekolah khusus. Dia sekolah khusus. Setelah itu lanjut kuliah karena udah spesifik, saya harus ambil spesifik juga. Kan gini, rule-nya gini, ketika kita sudah di SMIP,
ketika kita kuliah kita harus ambil yang spesifik. Iya. Spesifik. Profesional lagi. Profesional. Apakah dia mau di front office atau dia mau housekeeping? Secara kebetulan kan saya doyan ngomong, suka bergosip-gosip manja, speak up apa semua segala macam. Sekolahlah public relation, ya. Jadi saya sekolah di waktu itu di Interstudy Sahid di belakang Sarina. Interstudy. Iya. Cool, man. Terus agar pribadi agak lebih kinclong dan kemarin sekolahlah di John Robert Powers. Pernah tahu John Robert Powers? Oh iya, baru dengar ini. Itu di depannya IKJ sekolahnya. Oh iya, betul. Kita tetangga. Betul. Interstudy, John Power. Interstudy kan belakang Sarina tuh. Iya, betul. Kita kan seleting, bro. Wow. Iya kan? IKJ di depan. Harusnya dulu saya ketemu di Jakarta. Harusnya kita kliknya itu loh. Jadi Public John Robert Powers di depan. Iya, betul. Di depan di AHA, bukan di AHA, di apa namanya dulu? Kayak ayam apa Kentucky itu apa sih namanya ya? Nah, aku di belakang sana. Iya, IKJ di depan. Betul. Itu John Robert Power. Iya. Iya, interstudy-nya di Sarina, bro. Ini jadi nostalgia. Iya, kita nostalgia aja, tapi ya kan? Tapi bukan berarti bahwa gitu. Mereka datang karena bahwa kita pernah menempuh pendidikan bersama-sama, tidak. Iya, tidak. Datang mereka dengan kapasitasnya mereka. Kapasitas masing-masing. Kau mau sekolah dimanapun, kalau kau tidak abul atau punya kapasitas, betul. Cuman ini kita sedikit gitu. bercerita kan, sedikit bercerita. Jadi saya kuliah 2 tahun di Interstudy Public Relation, mengembangkan bakat. Saya kan dulu agak tomboy. Iya, boleh. Jadi papa saya dulu tuh mau merubah saya menjadi seorang you are a lady. Kok selalu pakai baju Maradona Anda? Iya. Ya kan? Disekolahkanlah saya di John Robert Powers, depan IKJ, belakang ruko. Itu sekolah saya. Kurang lebih 6 bulan ambil pendidikan Women Development Career di situ. Jadi bidangnya pariwisata. Ya, memang Sri Kandi ini fashionnya udah di sana gitu. Jadi memang tidak notabene kita duduk dalam posisi ini lantas kita lu jadi ini aja, enggak. Memang menuju arah ke situ memang sudah ada jalur gitu. Jadi sebenarnya banyak orang salah kaprah ya, bukan karena memang kalau artis gitu. Oke kan? Jadi saya anggap banget gitu. Salah kaprah di luar bahwa, betul. Mereka karena kebetulan saja. Kebetulan saja. Karena pertemanan. Terus karena mereka kenal ini si asik. Enggak. Lurnya kapasitasnya mereka membangun relasi. Iya. Dan memang background fashionnya kita di sana gitu. Jadi ketika misalnya Ibu Dewi atau saya lagi bawakan materi, pusing dia baca CV kan. Iya. Ternyata mereka dari SMP udah tahu apa pariwisata ya, iyalah. Saya jadi kehausan silakan Mbak, silakan. Yang tamu saya atau Anda? Malah saya yang digoreng. Gitu, ya kan? Pasti mulai dari karirnya gitu. Gitu. Ibu teman di sekolah dulu saya mah. Iya, makanya. Bolos lagi sama dia kan, sekarang bolos lagi di sini. Saya kenal bestiku ini 2015. Itu ada cerita lucu. Oh gitu. Jadi pertama kali Sultra itu mendapat kuota untuk sertifikasi pemandu wisata. Saudara saya ini yang paling jago selam pada saat itu kan. Jago berantem, jago selam dia. Pokoknya selam manapun dia. Oke. Jadi saya pada pemandu wisata City Tour, beliau di selam. Komplain dia. Kita belum saling kenal ceritanya ini kan. Masuklah saya duluan kan. Beliau ini kalau saya nggak salah saya keluar dia baru masuk. Kan kita kalau sertifikasi itu satu meja satu orang. Yang membingungkan dia, kok saya cuma 10 menit, sementara dia 2 jam. Ini ujian loh, ujian yang asesornya dari pusat lah. Di situlah kita berkenalan. Dia 10 menit, saya 1 jam. Sebenarnya ternyata beda ambil skema. Saya bilang, Bu Fem, my sister ini ambil pemandu ya. Pemandu City Tour. Saya ngambil divingnya. Diving karena beliau kan Dewi lebih terampil di bidang itu. Lebih fashionnya ke sana. Menyelam dia. Dan satu-satunya wanita pada saat itu. Jadikan duyung nih. Kurang ekor dia. Tapi terus karirnya di kelembagaan, misalkan di lembaga apa gitu, di beberapa pariwisata, dimulai di
2015. 2015 itu dimulai. Sudah sama-sama di Sudah HPI. sama-sama di HPI. HPI. 2015 Iya, masuk ke sudah juga. HPI. HPI juga masuk. Cuman sekitar Dewi 2014. iya 2014. 2014. Cuma waktu itu kita terpisah. Dewi dengan kegiatannya di luar HPI juga pun beliau ini waduh belum. Ini lebih jago lagi dia kan. Dia punya organisasi lain selain itu. Jadi jadi agak aneh ya. Ya. Banyak Agak terpisah lah. Kita hanya lewat kontak dan segala macam. Saya memulai organisasi itu di 2017. Ya. Jadi ketua DPC dulu untuk Kota Bau-Bau. Oh, dari Bau-Bau. Iya, di Bau-Bau dulu. DPC Bau-Bau selama kurang lebih 5 tahun. Naiklah ke provinsi atas kerja keras beliau juga. Tapi pernah tidak 5 tahun itu DPC merasakan atmosfer yang kok jadi begini gitu? Iya, pasti. Dan inilah teman curhat saya. Jadi bisnis gara-gara curhat kan ya kan? Iya, jadi gini, yang dikatakan tadi, dia api saya air. Jadi rentan waktu 2017 sampai masa bakti saya 2021 itu banyak problem. Kenapa saya katakan banyak problem? Banyak teman-teman salah alamat, ala-ala Ayu Ting Ting dia nyanyi. Iya, jadi lupa ibunya. Oh, ini Lupa ibunya. Jadi gini, persyaratan untuk berdirinya satu organisasi HPI di satu kota kabupaten khususnya itu harus lebih dulu melaksanakan kegiatan sertifikasi. perlu itu ya. Perlu, karena setelah sertifikasi kita akan mengadakan muscap, memilih siapa sih ketuanya, siapa sih yang layak untuk memimpin ini. Waktu itu kita berapa orang ya? 180 ya. 180 pertama kali kita laksanakan kegiatan sertifikasi, itu biaya negara gratis. 180 orang Pak. Iya, waktu pada saat itu. Kita muscap. Itu Kota Bau apa Sulawesi Tenggara itu? Bawa aja. Itu sekarang kemana 180 orang-orang itu? Inilah saya mau cerita, ya. Nah, dari 180 itu banyak yang salah alamat, melupakan ibunda. Jalan terus salah alamat. Jalan terus, entah dia amnesia atau gimana. Gitu. Saya nggak ngerti, mungkin bisa naik beca aja dia bukan. Nah, itulah yang satu kendala, maksud gini. Bersedih sih pasti, karena kita merasa bahwa kita mau membentuk ini teman-teman bagaimana memahami sebuah organisasi. Toh organisasi itu nggak merugikan. Iya. Justru melegalkan mereka bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik. Karena ini kan hubungannya sama pemerintah ya. Hubungan dengan pemerintah. Itu legalitas. Nah, jadi udahlah. Itu yang sebenarnya menjadi problem sampai hari ini malah. Jadi orang-orang itu ketika tahu kita ada sertifikasi mulai merapat kayak semut. Jadi 2002 itu 2015. Jadi sertifikasi di bawah ini 2017, 2021, 2022 dan 2020 itu ada lagi. Oh, jadi di 3 tahun ini masih itu ya masih. Kan berlaku sertifikasi ini kan per 3 tahun. Per 3 tahun. Karin tadi 2015 di HPI ya. HPI. Deo sama. Sama saya 2014 sih. 2014. Kalau Dewi ini dia lebih berkembang mulai dia 2000-an dia udah. Dari 2000-an kalau Dewi. Coba cerita Deo dulu. Cerita dulu. Cerita Deo. Kan My Bestie belum selesai. Cerita nih dulu. Kan iya. Dia beliau ini lebih senior dari saya sebenarnya. Coba Deo, jangan cerita terus. Oke, kalau saya awalnya itu 99 ya, sudah dia udah sekolah tinggi pariwisata Bali. Terus saya selesaikan, terus ikut kapal pesiar, pokoknya bolak-balik lah segala macam. Terus ikut di Mitra Media. Memang passionnya sudah di pariwisata, karena dari SMP kan saya jago bahasa Inggris. Iya, memang dari SMP. Ya, betul. Songong. Iya, betul. Memang dari sekolah dia bahasa Inggris memang hobi memang. gitu. Jadi pas orang tua bilang mau kuliah di mana, saya pilih Bali. Gila, kamu mau jalan apa mau kuliah sih? Saya bilang mau kuliah, ya sudah. Jadi fokus di STP saat itu, STP Nusa Dua, sekarang sudah berganti namanya. Sudah 4 tahun lalu sudah ganti jadi Poltek Par Bali. Terus saya juga menyelesaikan kuliah di International Language School. Itu di posisi Sanglah di Bali juga. Terus kemudian saya bolak-balik saja di sini. Jadi karena kerja di Bali bolak-balik. Jadi Sultra Bali, terus aktif di 2000
itu sudah turun ke sini ekspedisi pemetaan sesultra. Jadi 17 wilayah saya pemetaan karena biasa Tarzan ya. Jadi suka masuk hutan, keluar hutan, masuk goa, keluar goa. Jadi kalau untuk data pariwisata itu untuk sesultra saya boleh sharing itu sudah artinya kalau untuk berapa kekuatan goa kita di Buteng, berapa kekuatan spot-spot kita yang ada di Laut Sesultra ini khususnya daerah pesisir itu banyak. Saya punya data banyak. Hutan juga yang notabene hutan yang biasa terus di dalamnya kita dapat benteng itu sudah banyak. Ini kan ketika kalian bicara tentang HPI kan berarti kan dia punya ada undang-undang dong yang melindungi lembagaan kalian. Ada. Diperdakan, Sudah diperdakan dan undang-undangnya jelas ada di saya baca dikit ya. Iya boleh. Dia ada di Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 9 tahun 90 dengan nomor 10 tahun 2009. Itu jelas benar bagaimana kolaborasi kita dengan stakeholder, kolaborasi kita dengan pemerintah daerah itu semua sudah ada tertuang jelas di dalam undang-undang itu. Hanya persoalannya hari ini gini, kita tidak mau underestimate. Dalam arti kami mempercayai bahwa beliau-beliau yang duduk di pemerintahan ini pasti paham undang-undang lah. Pariwisata ini ya. Iya. Kita sih positive thinking mereka paham. Cuman mungkin regulasi untuk mensosialisasikan ini yang belum ketemu sampai hari ini. Masih miss. Nggak semua loh ya. Ini ada beberapa. Jadi kami dari organisasi menganggap bahwa kita kan nggak mungkin maksa orang untuk memahami. Ya kan? Yang saya katakan tadi bahwa kita percaya bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang duduk di pemerintahan ini adalah orang-orang yang paham undang-undang dan aturan dan kapasitasnya oke lah. Dan kita nggak mau berdebat masalah itu. Saya bilang ke sister saya ini, saya katakan bahwa udahlah kita kerja aja. Kita kerja sesuai aturan, sesuai undang-undang dan sesuai regulasi. Kita nggak perlu berdebat hal yang notabene itu akan merusak banyak orang. Pastilah kami berdua pun mungkin teman-teman juga sebagian pasti ada yang menganggap bahwa kenapa sih kalian enggak gini, kenapa sih kalian enggak begitu, untuk apa? Kalau feedbacknya kurang bagus dan bisa merusak orang-orang di sekitar kita, untuk apa? Toh yang intinya kita membuktikan kerja saja dan membuktikan aturan yang ada itu memang kita sudah menjalani aturan itu. Jadi memang polanya memang dua sikkan ini memang tetap koridornya aturan. Iya, kami berbicara dengan aturan. Sesuai tupoksi. Sesuai tupoksi. Pemerintah daerah hari ini kan sebenarnya sebagai fasilitator. Kalau mau memahami, kami sebagai eksekutor, karena kan bukan pemerintah yang ada di lapangan, tapi kami. Apalagi posisinya Ibu Dewi sebagai Ketua DPD Masata, Masyarakat Sadar Wisata, yang memang tupoksi pekerjaannya dia lebih complicated. Beda dengan kami HPI. Kalau kami itu hanya bagaimana mencetak SDM yang qualified, yang sesuai standar SKKNI. Tapi kalau beliau, Ibu Dewi sebagai Ketua DPD Masata, itu memang dia lebih complicated. Karena kenapa? Bukan hanya satu bidang yang dia urus. Banyak ya. Infrastrukturnya. Oh, komplit di situ. Iya, tata kelolanya seperti apa. Dia lebih komplit. Dia lebih complicated dia. Tapi perlu gak sih Dew itu memang perlu gak sih? Maksudnya perlu kayak kesadaran masyarakat akan pariwisata itu? Sangat dibutuhkan karena kalau berbicara pengembangan pariwisata sendiri yang tulang punggung hari ini berbicara pengembangan kan adalah SDM. Orang-orangnya yang akan mengontrol, yang akan menjaga, memelihara dan istilahnya mengawal pengembangan dan pengemasan pariwisata itu sendiri kan SDM-nya gitu. Jadi percuma kita bicara pengembangan hari ini, kita bicara pengemasan di mana-mana kita buat, kita desain ruang publik, pemerintah buang-buang anggaran untuk mendesain semua, dibikin bagus apa segala macam, terus yang ngontrol siapa? Kan SDM. Masyarakat yang perhatian. Jadi masyarakat itu harus sadar wisata. Nah itu tupoksinya yang menyadarkan masyarakat itu sebenarnya HPI yang istilahnya memperbaiki. Bukan menyadarkan sebenarnya, membuat simulasi bagaimana. Lebih kepada ini memberikan pemahaman edukasi. Lebih edukasi. kepada edukasi pemahaman. Mengelola pariwisata itu, mengembangkan, mengemaskan itu ya harus ada SDM dulu.
gitu. Tapi kan ada deh, misalnya apa pariwisata yang memang kehidupan life tradisional masyarakat setempat yang mungkin pada akhirnya memang bagian dari kebudayaannya mereka yang tidak sinergi dengan HP ada. Jadi begini sebenarnya, kalau kita berbicara aturan bagaimana membentuk seperti kita katakan karakter original masyarakat, untuk membentuk satu desa wisata atau destinasi wisata yang memang bertujuan untuk bagaimana mengembangkan mereka di dalam, memang tupoksinya adalah tidak boleh menghilangkan yang namanya originalitas di dalam. Tetapi karena kurangnya koordinasi, ada beberapa tempat atau sebenarnya itu yang mesti kita bangun atau mesti kita bangun tidak ditampilkan karena kurangnya koordinasi antara berbagai pihak. Kami ini konsultan desa wisata. Tetapi minta maaf mungkin ada yang kurang nyaman mendengar ini bahwa kami nggak pernah dilibatkan dalam hal itu. Ada. Saya terus terang aja nih. Makanya saya bilang mohon maaf kalau ada yang merasa tersinggung. Tapi coba ini saya menjadi aneh nih karena kalian kan punya legalitas dari pusat. Kami punya legalitas sebagai konsultan desa wisata. Only dia dan saya, dua. Jadi Tetapi kata itu train of trainer. Jadi pelatihnya. Masternya kamu orang berarti. Sampai hari ini. jadi saya katakan bahwa mungkin akan ada yang tersinggung dengan bahasa ini karena memang kami nggak pernah dilibatkan banyak. Ya iyalah. Tapi kan tidak semua daerah, mungkin sedikit lah ya. Kita kan berbicara Sultra ya. Oh, berbicara Sultra. Berbicara Sultra, saya bisa memberanikan diri bicara bahwa kami tidak pernah dilibatkan. Tapi kan tidak keseluruhan Sultra. Keseluruhan Sultra. Betul. Kami bisa buktikan itu. Saya pernah sih dilibatkan. Oh iya, kalau kami tidak. Kalau saya. Tapi begini, kalau Dewi dilibatkan bukan dari sini ya. Dia langsung pusat ke dia. Bukan yang kita berbicara ini Sultra, berbicara Sultra. Kementeriannya langsung. Kementerian. Saya menjadi bingungnya bahwa ini kan kamu regulasi kan dari pusat, menjadi tangan pusat. Itu yang saya katakan tadi. Ketika saya berbicara ini pasti yang menjadi aneh kan. Karena memang tidak ada sudah itu yang terjadi. Sudah itu yang terjadi hari ini. Kalau saya lebih ini sih melihatnya sistem komunal, kelompok. Iya. Jadi kalau yang dekat sama si api, ya pasti itu tek. Jadi. Tapi kalau nggak dekat sama api ya ngapain? Kita kan nggak dekat api. Saya menjadi bingung ini. Terkait misalkan ada proyek wisata, pada akhirnya mungkin pendanaan kan. Kalau yang dari pusat kan eksekutornya dia. Ini yang maksud Masata sudah. Pelibatan ini memang menggunakan dana APBD atau seperti apa? APBN dan ada juga dana yang World Bank. Bank Dunia. Kalau World Bank sudah pasti ke kami. Oh begitu. Iya, sudah pasti itu. Tapi kok ini menjadi aneh juga ke pusat ya? Ya, itu dia yang saya kan kelembagaan kalian dari tahun 1988. Jelas MOU-nya juga kok, MOU Kemenpar kita. Iya. Jelas. MOU jelas. Tapi kok menjadi aneh kalau dananya kan gelondongannya turunnya akhirnya ke daerah. Jadi begini sebenarnya regulasinya, nggak masalah. Saya memang harus turunnya ke sana. Cuman mereka harus menggunakan berkolaborasi lembaga-lembaga yang memang notabene punya legalitas. Kalau saya mau jabarkan satu persatu ini repot. Jadi saya hanya katakan bahwa saya pribadi belum pernah dilibatkan. Bukan saya pribadi ya, organisasi kami belum pernah dilibatkan sama sekali. Ketika kita terlibat, memang kita dari pusat. Kita kolaborasi ini loh, saya dapat surat ini tolong. Kalau udah itu kan nggak bisa. Tapi berbicara pembentukan di dalam daerah, misalnya membuat desa A, desa B, desa C, itu kami nggak pernah dilibatkan. Yang jelas-jelas kami kerjakan itu kemarin adalah Kanekea ya. Oh itu Mbak Boy ya? Iya, Bau-Bau. Itu inisiatif dari kami. Kolaborasi BI, masyarakat dengan teman-teman Kanekea, PKLAP. Ya, itu yang sebenarnya itu tujuannya tujuan kami membentuk itu adalah supaya ada gambaran dalam arti jangan hanya di Kanekea,
Oh, jadi tempat lain pun. iya, Iya. Tujuannya kan sebenarnya kalau kita bisa membaca, itu sel-sel kecil ya. itu sel-sel kecil. Dalam arti itu adalah betul-betul organisasi yang bentuk. Iya. Dana dari mana? Dari organisasi. Dan beberapa mungkin saya nggak usah sebut ya, Iya. tapi itu tujuannya kita sebagai packaging untuk mencontoh Hmm. supaya pemerintah daerah itu mungkin bisa kita buat di tempat lain. Amin. Plus dong buat HPI dan Masata Keu. Pariwisata di Sultra yang daerah mana sih yang begitu niat dia bangun pariwisatanya? Ada kira-kira di Sultra ini yang lebih ada beberapa daerah yang begitu niat sekali untuk dia membangun pariwisata ini. Pariwisata termasuk Kalau pariwisata untuk budaya. 17 wilayah yang saya selama ini mengikuti itu Buton Tengah. Buton Tengah itu niatnya sangat bagus ya. Dalam tahap proses mereka mau membangun, mengemas dan khusus SDM-nya pun itu kita mau edukasi itu Buton Tengah. kolaborasinya bagus nih. Bagus. Mungkin baru Buton Tengah, yang lainnya juga pasti akan mengikuti ya. Ya, Amin. Yang lainnya Buton pengen Tengah, ikut. Amin, Kolaka amin, amin. Utara. Ayo sama-sama berharap gitu. Semut juga harapan bahwa ya pariwisata Sulawesi Tenggara sinergi lah, kolaborasi lah. Doh? Kan. Iya. Bagaimana orang bisa sejahtera? Hmm. Iya kan? Kan ujungnya di mana sih? Iya. Kita berkegiatan begini. Bukan hanya kami sebagai organisasi, tapi kan gini sebenarnya pariwisatanya kita dari masyarakat untuk masyarakat kembali ke masyarakat. Iya. Kita hanya membantu bagaimana mengemas ini. Cuman yang saya katakan tadi, ada beberapa yang belum memahami, hanya berpikir bahwa ini lo gue, gitu loh. Kalau gue anggap lo nggak penting nggak usah gitu. Padahal kan sebenarnya nggak seperti itu. Iya. Dia tidak berpikir yang sebenarnya katakan Dewi tadi lebih ke komunal, lebih kelompok. Tapi baru Buton Tengah ya Dewe? Ini baru Buton Tengah ya? Kemarin kita juga sempat ngobrol di Busel ya. Busel sudah mulai, juga ya. udah mulai. Berarti instrumennya sudah mulai Kolaka ada. Iya. Utara, Kolaka semua. Bau-bau juga kan pekalapis sudah mulai kelihatan. Iya. Ya kan? Ya itu yang saya katakan tadi. Kita tidak bisa. Sula'a juga sudah. Sula'a juga juga, oke. Berarti Kolaborasi dengan ya harapan Kabupaten Buton, Buton Utara dan Iya. wilayah juga. Kalau di Sudah progres mulai lah. persen sebenarnya sudah 70%. 70%. Karena kalau untuk binaan kami sendiri kolaborasi Masata dengan HPI kita ada 87 desa binaan, desa wisata yang kita sudah edukasi SDM-nya itu melalui pintu organisasi ya. Itu organisasi lah ya. Dari organisasi. Dari organisasi. Oh, Kalau 87 kita desa ya? berbicara kolaborasi dengan pemerintah, belum sepenuhnya. Yang saya katakan mungkin komunikasi kita atau pemahaman yang belum masih belum klik gitu. Iya, belum klik lah. Nah, Iya. yang disebut-sebutkan Dewi itu dari organisasi pribadi. Instrumennya belum ketemu. Belum gitu. ketemu instrumennya. Jadi ya semoga setelah ini bisa. Amin. Bisa kan untuk siapa sih gitu Ya, kan? bukan Iya, buat bukan daerah buat daerah buat juga. masyarakat Iya. juga begitu. Betul. Tapi ini sabar ini juga deh. Ini saya bingung nih dengan kalian ini kan. Iya, iya. Dan dua Bingung kan apa? Kayak apa sih? kemarin kan dua perempuan yang Pegangan. ini bisa pegangan bisa Oh, strong lah. dua perempuan yang pasti kemarin capek nih. Kita pas Iya. ke sini. Terus bagaimana dengan pastikan keluarga juga agak sedikit Iya. Intinya gini. Pekerjaan pariwisata adalah pekerjaan diizinnya pun berbasis resiko tinggi. pasti doi. Ya. Keluarga terutama juga ini. Di pariwisata itu masuk dalam kategori berbasis resiko tinggi. Saya kayak FBI ya. Risikonya tinggi. Iya. Memang iya. Tapi sama, Emang sama. gitu. Sambil minum, Iya. sambil minum, Oh iya. sambil minum. Jadi Kayak sebentar. gusur aja. Sambil minum, sambil Iya, minum. jadi berbicara bagaimana dengan keluarga, sebenarnya perlu kita harus memberikan pemahaman yang bahwa saya ini orang lapangan. Kita tidak namanya perempuan risikonya itu bukan hanya sekedar kita ninggalkan anak atau ninggalkan suami, Suami tetapi cemburu loh pasti kalau karena jarang jauh. risiko wanita cantik. Kacau juga. Dia, iya, kan, iya pasti lah. Jadi sebenarnya tapi Ya, kan tapi bisa by the way disosialisasikan. bertahap lah bagaimana kita memberikan pemahaman dalam arti kan gini, risiko juga bukan berada di kita. Suami kita tinggalin kita nggak tahu dia ngelirik siapa ntar. Iya kan? Iya, Jadi basicnya adalah bagaimana Curhat nih.
Tidak kan itu iya ini kan resiko, iya sebenarnya resiko. resiko kan bukan hanya di kita, di yang kita tinggalin pun kita nggak tahu resikonya seperti apa. Jadi saling kepercayaan aja, kita memberikan bahwa ini loh pekerjaan seperti ini, resikonya seperti ini, saya harus lebih banyak meninggalkan atau jadi bukan hanya ke suami, ke anak pun saya harus memberikan pengertian bahwa mama tuh begini, kayak gini saya mau live. Zam nih YouTube-nya langsung ya. Kapan live-nya kok enggak live? Oh, Itu jadi kita harus belajar keterbukaan termasuk dengan pasangan, ke anak. Bahwa ini loh kegiatannya mama. Jadi teman juga loh, bisa jadi teman yang iya, teman diskusi akhirnya. Jadi kalau resiko ya pasti ada lah. Baik suami maupun kita semua penuh dengan resiko. bahkan teman juga bisa jadi ada yang berusaha untuk bawa kayak Iya jauh pasti. ini tidak bagus Oh untuk iya. kalian. Intinya begini, netizen itu pasti ada. Nggak senang melihat kita berhasil, mungkin membuatkan kita cerita yang bahwa is a bad news kan, misalnya oh dia tuh kalau gini terlalu gimana? Kita gini, kita orang pariwisata ini kan benar-benar humble. Benar-benar nggak ada batasan. Bahasa sayang pun cinta. Sayang, itu kan sudah biasa sesuatu hal yang udah biasa. Tetapi orang-orang yang nggak biasa, misalnya pasangan kita, kok semua orang kok panggil sayang. Tapi mungkin ada yang mereka lupa bahwa sebenarnya mereka harus tidak kaget karena memang sekolahnya mereka juga di situ. Iya. Jadi tidak serta-merta bahwa mereka Sudah seperti passionnya ini. di situ. Sudah passionnya. di situ. Dan Iya. mereka sudah tahu resikonya dari mereka sekolah Kalau dulu. saya ini masih mending, kalau sister saya ini masuk gua, masuk laut, strong memang dia. Iya, Ini dia. saya punya Dia sister nih yang satu setengah ini. dewa. Setengah dewa memang. penuh resiko dia. Iya. Ya, Iya. resikonya tinggi juga. Lebih banyak meninggalkan juga sebenarnya berhari-hari dia kan. Kalau progres dari keluarga sih saya 50-50 ya. 50 masyarakat, 50% Iya tuh. keluarga. Iya. 50-50, mau dia. tidak mau. Iya. Iya, sudah ini resiko yang saya pun harus bisa memberikan pemahaman seperti itu karena memang ya udah ini vision kita. Tapi motivasi apa yang membuat dasar kamu orang pada akhirnya terus kan capek kamu orang dua perempuan, saya pun laki-laki kan setelah kali saya juga bingung sama kamu orang ini. Tanggung jawab, Iya. tanggung jawab Ya, moral itu tadi ya. Ini Tanggung motivasi jawab. Apa yang membuat Tanggung jawab, lebih pada ke tanggung jawab sih sebenarnya. Amanah, terus Amanah. kemudian memang hobi saya Hobi. jadi kerjaan. Mhm. Jadi hobi jadi kerjaan, terus sebagai putra putri daerah pun artinya kalau kita dua ini kan lakunya di luar nih Iya. daripada Sultra. Tapi karena kita sudah punya rekam jejak di luar dari Sulawesi Tenggara, jadi kita tanggung jawab. Kok kita berhasilnya di luar, tapi di Sultra kita lihatnya stagnan, jalan di tempat untuk kita berbicara tentang pariwisata. Iya, iya. Makanya that's why saya sampaikan sama my bestie, ya sudahlah kita sekarang bagaimana kita buat progres, karena kerja ini kan kita konsep. Kita harus terkonsep supaya jelas nih alurnya kemana. Iya. Jadi harus terkonsep semua setiap pekerjaan. Jadi I said with my bestie, ayo kita pulang kampung, kita benahi bagaimana kita berbicara tentang pengembangan, karena ini 20 tahun loh. 20 tahun untuk Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara. Saya anggap ini masih produk gagal. Itu yang bukan apa masih terus memulai ya. Ya, masih terus, tapi 20 tahun ya. Saya pikir 20 tahun itu harus ada satu ikon. Harus ada ikon destinasi prioritas. Dia kayak up and down ini persoalannya. Ya. Tergantung siapa yang bisa kita ajak kerja sama sebenarnya. 20 tahun yang dimaksud Dewi itu yaitu dia up and down. Kita berhadapan dengan siapa? Berhadapan si A, up. Berhadapan si B, down lagi. Dan kuncinya gini aja, simple saja. Data kuesioner. Iya. Wisatawan Iya. di Sultra. Itu aja. Nah, kan gitu. Yang ngedateng kan teman pribadi-pribadi doang gitu. Tapi gua harusnya tanggung jawab siapa itu? Kan kalau HP juga harus bertanggung jawab di situ. Pasti. Mas Ata. Kita Iya. punya pasar. Kita punya pasar wisatawan. Jadi untuk data kuesioner pun kita ada. Berapa wisatawan yang kita berhasil bisa masukkan untuk Sulawesi Tenggara gitu. Tapi kan menjadi lucu deh, famous saya bahwa Kalau berbicara tanggung jawab ya, boleh. sebenarnya tanggung jawab pemerintah daerah dan kami sebagai organisasi. kan harusnya kolaborasi dong. Ya itu yang saya katakan tadi. Iya, Ini kok. up and down. Kita tidak boleh. Saya pun sebagai pimpinan organisasi tidak bisa juga menyalahkan bahwa pemerintah tidak sinergi, tidak. Saya hanya katakan ini up and down. Tergantung siapa yang kita berhadapan. Connect apa enggak nih? Oh iya. Kan ini berganti-ganti.
berganti-ganti. Oh iya betul, saya baru ngerti. Saya baru Ini Betul, bahasa betul. halus. Maksudnya up and down yang saya maksud ini adalah tergantung kita berhadapan dengan siapa. Ada yang memahami aturan, ada yang mesti kita dari bawah, kan capek kita harus ngulas lagi dari bawah. Kenapa nggak nyambung aja gitu? Atau misalnya hari ini si A yang ini, udah nyambung aja gitu. Nih loh, kalian harus tetak gitu. Jadi bisa jadi juga mungkin penentu kebijakannya memang tidak bukan passionnya begitu, atau bukan apa profesi kerjanya. Kalau mungkin. bukan fashion, bertanya dong. Oh iya tuh juga ya, boleh juga. Bertanya sesat di jalan. Kan kalau bertanya start di jalan, Mbak. Jadi maksud saya Like that lah. ada juga sih, saya cerita sedikit. Ada juga yang tidak memahami tapi berusaha tahu. Ada Ini juga. berarti sota ya? Sota tuh benar. Iya. Bahasa gaulnya orang Bobo katanya sota. Tapi sotanya benar. Gitu. Jadi dia nggak paham tapi memanggil. Iya. Fem sini loh. Hmm. Ini saya mau ngerjain apa nih, coba baca dulu. Oh ya oke, kita bikinkan saya program. Itu bagus. Tapi ada juga yang merasa diri bahwa ngapain organisasi. Ada juga yang seperti itu. Jadi saya nggak mau pukul rata. Ya, makanya saya katakan tadi istilahnya up and down. Pernah kamu Kayak lagu. pernah tidak kamu Up and down. Gitu loh. Iya. Pernah tidak kamu orang dikerdilkan dengan hal-hal yang seperti Pernah. Sudah Tiap kenyang. detik malah. Kita udah kenyang. Itu yang saya katakan tadi. Tergantung siapa yang kita berhadapan. Kita berhadapan dengan siapa nih? Kan coba misalkan contoh. Ya. Kalian misalkan mau ke sebuah daerah. Mhm. Harapan ekspresi kalian bahwa di sana akan kita komunikasi bagus. Pas sampai di lokasi ternyata tidak sesuai dengan ekspresi kalian. Ada. Karena mungkin memang sudah disusupi atau sudah ada anu lah gitu. Ya, mungkin memang ada, dan itu terjadi ya. Ada. Masa? Ada. Sudah disusupi, jangan terima nih nih ketuanya. Saya jabatan sebagai ketua DPD itu mau calon gubernur aja lebih heboh saya mungkin. Jadi, wow, ini Kan jadi tanda kutip, so kenapa gitu diperebutkan seperti itu? Ada apa sih di dalamnya? Ya kan, tapi kan kita nggak mau berpanjang itu. Jadi yang abang bilang tadi bahwa pernah nggak suatu daerah datang kalian? Ada. Kami ditolak mentah-mentah. Dianggap kami ilegal malah. Iya, ada. Karena Iya. tadi suara-suara tumpang di luar. Ada, Tapi kalau saya pribadi dan Ibu Femi pribadi sih, kita lebih banyak diam dan bekerja. Diam aja bekerja. Saya katakan Kita tadi. udah banyak rekam jejak kok. Oke, rekam jejak. Proyek mana yang telah kalian boom gitu ya? SDM. Kalau dari SDM, SDM. SDM itu sejak 2017 Bobo sendiri lah ya, Ya. sudah mencetak sekitar 180-an orang guide. 700-an ya? Hampir lebih. Ya? 2021 kolaborasi dengan Dispar. Alhamdulillah, makasih pada saat itu kita kolaborasi bisa mencetak 50 orang. 2022 Ya. 1.200 termasuk Kendari, Sultra. Kita bicara Sultra ya. Untuk Kota Bobo sendiri sekitar 352 orang tahun lalu. Di Kendari sekitar hampir 700-an lah tahun lalu. Tahun ini kita sedang progres lagi untuk mencapai target sekitar 1.500. Ini sertifikasi ya. Iya. Jadi Untuk untuk SDM aja. Untuk SDM nih ya. Jadi untuk SDM itu gratis loh dari World Bank. Tapi sabar, ini model pengembangan SDM-nya sudah sampai 1.700 tadi. Iya. Terus kemana? Udah kemana tuh orang-orang? Itu yang saya katakan tadi yang perbincangan kita dari awal bahwa kadang lupa mama, lupa ibu. Oh, Pegang satu sertifikat merasa diri lebih jago dari kita. pada harusnya tetap kolaborasi. Iya. Tetap komunikasi. Iya, jadi halusnya gini. Menginginkan sertifikasi, tidak semua sih, ada beberapa lah. Menginginkan sertifikasi dari kita, tetapi tidak mengakui organisasi. Bayangkan, Ini di mana ada organisasi yang membayar kartu ID card-nya anggota. Dan saya selama jadi ketua DPC sampai ketua DPD nggak pernah meminta iuran ke anggota, padahal itu wajib dibayar 3.000 per bulan per orang. Itu DPD yang bayar. Ih, Iya. jadi
Nah itu saya katakan tadi. Hal yang menjadi kewajiban pada akhirnya diambil sama ditanggung sama Iya, DPD. karena kita mau Wow, ini berjalan dengan baik. Ya saya katakan memang ada beberapa teman-teman yang saya nggak tahu kok alergi banget sama kita, padahal dia sertifikasinya sama kita. Iya. Dan bahkan sampai ada waktu itu ribut dalam arti yang menyepelekan organisasi lah. Nah itu sih sebenarnya perusahaan-perusahaan, saya anggap sih perusahaan kecil ya, karena pada akhirnya juga dia akan cari kita kok. Yoi. Kan Iya, bisa, iyalah, iya. pasti Jadi cari lah. Teh Kan, mana teh, teh? teh, Mana ya kan, teh? mari Minum minum teh. Itu untuk SDM. Kalau untuk pengembangan pengemasan sendiri, karena begini, bedanya Masata dengan HPI lebih ke profesi. Kalau Masata ke industri. Iya. Jadi pengembangan pengemasan. Kalau saya bicara tadi itu 87 desa wisata, binaan kolaborasi Tapi dengan industrinya apa saja nih? industrinya ini lebih ke mendesain, membuat ruang publik, terus karena trending topik kemarin desa wisata, jadi desa wisata itu kami mengemas desa wisata agar menjadi sesuai dengan kriteria sebagai desa wisata itu tadi, karena kita bekerja secara legalitas TOT desa wisata seperti itu. Jadi industrinya ke situ, terus kemudian kita bicara lagi pengembangan, kita bantu promosinya. Desa wisata itu kita bantu promosi, kita bantu marketingnya seperti itu. Terus SDM-nya kerjanya Ibu Bos. HPI. Tapi ada tidak, kan kalian pada sebenarnya dari awal tadi kita bicara tentang bahwa ternyata kalian memang dari sekolah itu sudah profesional Ya. di bidang itu sampai pada akhirnya upgrade terus tentang Betul. pasar sekalian sampai ke dunia kerja. Ya. Di perjalanan kalian ada tidak yang salah mengkaprah atau salah mengartikan ya, mereka orang-orang sosialita begitu, ada? Tidak ada ya teman-teman. Sepanjang ini sih nggak ada. Tidak Karena ada. memang kita juga tampilannya bukan sosialita. Iya juga ya. Perjalanan setengah Walaupun jam. sedikit Tampilan yang gini. selengean tapi memang Iya, fokus. iya profesional fokus. kerja, ya. Sih nggak sih. Mungkin lebih kepada ini aja yang kalaupun ada yang berbicara karena kurang memahami aja. Iya, iya. Kurang memahami background kita sebenarnya apa. Iya, iya. Nah, nanti ketika kami tampil misalnya menjadi narasumber atau menjadi pemateri baru melihat oh Ibu Dewi ternyata lulusan ini, Itu Ibu tadi, Femi itu ternyata. Nah, jadilah profile. company profile dari situ mereka bisa menilai. Oh ternyata mereka memang fashionnya, emang udah bidangnya di situ. Ya jadi seiring waktu akhirnya orang memahami, gitu. Hanya memang kita memang orangnya agak sedikit. Ya kadang yang saudara saya yang satu ini memang orangnya agak berapi-api. Nah, saya harus mengimbangi. Tapi sudah dari tadi kalian ini saya tidak pernah melihat aura bahwa menjadi wanita-wanita yang Sri Kandi yang suka mengeluh, tidak. Nggak boleh mengeluh, nggak boleh lah, nggak boleh dong. Kita tuh Nggak wanita boleh. independen. Ih, kemudian dari tadi bahwa tidak ada yang mengeluh dan Nggak bisa. dan memang ini saya melihat bahwa orang yang menikmati pekerjaan ini kalian berdua. Iya. Jadi betul Sangat menikmati. fun sama pekerjaan yang Dan kalian. berdua ini kami tuh dirancang untuk tidak mudah menyerah. Asik. Nggak boleh memang. Ih, kuat kamu orang ini saya lihat ini. Ese. Yes. Jadi nah, kan itu juga ya. Sebenarnya kamu orang sebelumnya di luar memang sudah apa ya namanya sudah kuat di luar, artinya memang sudah berproses dengan Iya, iya. kuat di luar. Alam memang proses. Alam. Cuma karena punya nawa itu kecil bahwa saya Betul. ke daerah kembali ke daerah. Betul. Iya. Dan Makanya harapannya juga jadi daerah. putra putri daerah itu sebenarnya mindsetnya lebih enak kalau sudah keluar. Iya. Kalau masih berada di lingkaran Di sini daerah, agak masih jaga sulit. Daerah ya susah. Agak sulit. Karena Kita mesti itu keluar tadi, dulu. Kita karakter egosentris dan pembunuhan karakter. Oh, Mas ada. Ada. Mas ada membunuh karakter. Ada. Dewi. Posisi Dewi, posisi saya ini banyak yang mau ambil. Tapi kan sebenarnya kalau mereka juga misalkan mereka ditunjukkan dengan kapasitasnya kan It's okay. Nah, why? gitu ya. kita lebih bagus kan saling menyerang kinerja saja, jangan Iya. saling menyerang privasi. Kalau menyerang Masa sampai ke privasi Iya, ada? iyalah. Itu kenyataan. Masa Iya. Ada kurang update. Tidak, tapi Iya. serius. Iya, Sini. itu sampai menyerang ke pribadi. Tapi we don't care lah. But I think it's okay lah.
nggak masalah. So must go on. Why Ini not? tidak masalah buat kalian, cuman kan No. ya sayang saja kalau misalkan waktu atau durasi itu dihabiskan Padahal- dengan hal yang Kita berpikir gini, Tidak mungkin substansi. itu salah satu bumbu-bumbu untuk kita lebih meningkat. Yo, ini saya suka lagi Iya sama kan? ngomong ini. Iya kan? Iya kan? Pro dan kontra wajar. Iya, Wajar. wajar, Dan wajar. kamu tidak peduli hal seperti itu. Iya, mau iya, ngapain? Bukan itu banget ya. Tapi sabar. Soalnya gini, saya berpikirnya gini, gua nggak pakai duit lo gitu. Yoi. Mm-mm. Tapi sabar ini, ada tidak besti yang ya pada akhirnya menjadi begitu tadinya begitu kental besti itu begitu oke, tapi pada akhirnya Makanya sekarang kita nggak punya bestie lagi. Pasti kita berdua aja. capek banget. Karena di dunia kita ini passionnya, Iya. Ibu Femi kan passionnya pariwisata, pure pariwisata. Kalau saya ada di luar dari pariwisata. Iya, juga. dia ada organisasi lain. Jadi tidak memimpin organisasi di dunia pariwisata saja. Jadi ada beberapa organisasi yang bergerak di bidang politik. Terus pada akhirnya yang saya sadari bahwa tidak ada teman yang abadi. Gitu. Just me and my God. Terus sabar, bicara tentang teman abadi, Dewi sama Femi bisa jadi menjadi Enggak tidak lah. abadi. Kalau kita bicara teman abadi, ini kita bicara banyak. Malah banyak. produknya kita bestie sekarang mending kita doa aja bestian. Udah kita Abadi, dua ya. aja. Jadi Cukup berdua. sebenarnya berdua karena memang satu frekuensi ya harusnya. Satu kan gini di selain kita pariwisata kan yang katakan Dewi tadi bahwa dia ada organisasi lain. Saya pun ada organisasi lain di luar itu. Jadi memang yang lebih complicated itu organisasi yang dipegang Dewi karena dia lebih mengarah ke politik. Itu di luar pariwisata loh ya. Beliau ini lebih Cih. Wow. upgrade, Hard, lebih ya hard kan, ya. lebih hard, Tapi ya kan, tapi sabar. Maksudnya lebih hard ya kan. Saya bicara pariwisata. Ada tidak misalkan travel yang memang sudah profesional kerja di bidang apa? Di nah, bidang satu-satunya milik beliau nih. guide atau di bidang turisme? Ada, kebetulan kami punya perusahaan. Beliau kan konsultannya, di bidang konsultannya, Biro Perjalanan Wisata yang memang lah. satu-satunya The untuk one and only in the one Sultra. and only in di bawah mungkin. Kalau Sultra ada, tapi Sultra sih. tidak sekomplit kita. Kan gini, BPW itu karena Biro Perjalanan Wisata Ya. yang persyaratan utamanya adalah harus menjadi anggota ASITA. Pernah Ya. dengar ASITA? Saya pernah dengar. Asosiasi Sadar. Tour and Travel Association. ASITA ya? Jadi travel yang diakui legalitas lalu negara dan mendapat proyek-proyek dari pusat itu harus menjadi anggota penuh ASITA. Salah satunya kami. Jadi kami punya perusahaan termasuk perusahaan pariwisata dia. Jadi dia khusus untuk kegiatan-kegiatan pariwisata. Bukan hanya sekedar menjual paket tour atau menjadi tour konsultan. Kami juga tour konsultan. Tour konsultan dia juga bisa mengembangkan kawasan wisata maksimum 100 hektar. Jadi kami bisa mendatangkan investor. Oh begitu. Ya, jadi dia khusus memang. Dan itu hanya satu-satunya di Sultra. Kalau berbicara perusahaan pariwisatanya hanya kami, untuk sementara ini hanya kami yang mempunyai itu. Berarti bisa kolaborasi sama Semut ini? Boleh. Wih, asik. Asik. Dan kami ada event organize juga. Oh begitu. Ya, Wow. jadi makanya namanya PT Purnama Buana Group. Jadi banyak yang ada di PT dalam Purnama Buana Group. Oke. Ada umrohnya juga, Pak. Ada umrohnya juga? Ada. Ih, jari. Sambil menyelam minum air. Wah, jari. Bisa. Bisa membuat destinasi wisata, boleh. Ada misalnya abang punya lahan, Iya. tolong dikelolain dong, bisa, kami yang mengelola. Bisa kolaborasi begitu ya? Cari investor ini, maksimum 100 hektar bisa kami kelola sebagai pengelola. Iya. Orang ini Dan itu satu-satunya perusahaan pariwisata yang ada di Sultra. Baru kami yang punya. yang punya legal. Punya legal. Asita. Iya. Lain Asita lagi. Jadi perusahaannya berbeda lagi. Beda. Tapi semua jadi perusahaan pariwisata. Kalau Asitanya kan bicara travelnya, Iya. biro perjalanan. Kalau perusahaan wisatanya berbicara masalah Oh iya, skupnya lebih skupnya lebih banyak lagi. Wow. Bisa buat sekolah, bisa pokoknya Tapi sabar. sepanjang Ini gitu. kan di apa namanya di profesional kerja kalian ini kan. Kalau kita bicara sekarang ya. Dan banyak itu kasus seperti itu yang pada akhirnya kamu orang harus mengeluarkan duit dulu begitu. Iya. Itu sudah pasti. Ada. Siap jadi ketua, siap keluarin duit. Tapi terjadi.
Iya, Ya pasti. realitanya Realitanya begitu. Oh gitu. Iya. mau tidak mau Jadi Amanah. bagi anda yang mau jadi ketua, harus kuat, kuat duit. kuat duit. Bukan banyak loh, bukan nominal, Iya. bukan nominal ya loh ya. Dalam arti siap mengeluarkan dulu. Napas harus panjang ya, napas harus panjang. Jadi organisasi begini, organisasi ini kan non profit, Iya. Non profit nggak ada duitnya ini Nggak organisasi, punya duit. tapi bisa jadi benefit ketika kita ada program. program. Kalau punya program ya kecing. Iya. Oh iya, Program. itu mendatangkan uang, Bos. Wow. Itu Iya, gunanya leader. itu gunanya leader Berarti sih. masuk di kelembagaan ini memang harus datang dengan program. Betul Ya, Bukan datang sekali. dengan cuap-cuap atau Memang tugas Itu yang kami modal berdua adalah membuat program dan memberikan ke empunya yang dana bisa turun lewat sana. Iya iya iya. Punya tuh di pusat. Gitu. Ah. Lu ada program ya Kita naikkan. duit. Itu bicara pusat. Ini loh program kita. Oh, Yang sana sortir. sama-sama. Kerjakan nih Bu Dewi masa tetak desa wisata sekian ratus gitu misalnya. SDM-nya siapa? HPI. Tapi kan program dari kita. Kalau yang paham, Jadi kalau datang di Ah. Masata atau datang di HPI datang dengan gagasan dan program. gagasan itu dari kami. Oh begini kan ini. Oh, Gagasan dari kami. sorry. Itu yang kami kasih yang empunya dana. Programnya dari teman-teman yang mau datang ke Dewi bikin program, saya Kasih. dalam SDM-nya. Ini loh desa wisata misalnya Sultra mempunyai 3 destinasi yang mesti dikembangkan. Iya, iya. Kita dorong ke sana. Ada tidak momen yang buat kalian merasa sedih sekali atau merasa Ih, gak banget. Saya sedih Nggak kalau ada. kerek. Kita sedih kalau programnya nggak diterima. memang perempuan sudah Iya, kita sedih kalau dia sudah aninya perempuan memang kalau program tidak jalan itu kita sedih banget. berarti kalian berpikir terus bagaimana program bisa diterima Iya, sama secara pusat, ya? begini bahasa kerennya tuh konseptor, men. We are konseptor. Gini. Itu kerja otak habis itu. Berbicara pariwisata, kecuali dunia ini udah kiamat baru habis itu program. Enggak lah. Begitu. Iya, Dan dituntut begini, 1001 ide dalam sehari. iya. Pariwisata ini nggak akan habis, nggak akan habis. Sama bensin, sama makan. Konsumsi ya, sama handphone kita. Orang gunakan butuh handphone. hiburan, Bos. Iya. Iya kan? Jadi bagaimana caranya? Jadi supaya sepanjang Sultra terkenal itu aja. Iya, itu aja sih target. Kenapa Bali bisa hidup? Kenapa Lombok bisa hidup? Karena Karena pulau kan. ya itu beda mindset. Tapi sabar deh. Pemdo deh. Apakah kita bicara tentang Jogja atau bicara Bali? Apa sih apa yang membedakan dengan dengan masyarakat? Koordinasi, Koordinasi. kolaborasi, Tapi masyarakat sama sebenarnya. Komunikasi. komunikasi, Sebenarnya masyarakat kolaborasi. sabar. Kolaborasi, komunikasi, sinergi. Ya, Tapi sama gini. masyarakatnya sama sebenarnya, sama-sama. Bagaimana Boleh. memberikan pemahaman ke masyarakat? Kan nggak bisa kita tiba-tiba, kamu pindah sana, situ mau dibikin guest house, nggak bisa. Bagaimana kita memberikan pemahaman dulu? Itu yang belum dimiliki. Kalau masyarakat Bali, Jogja itu mereka lebih welcome. Kenapa tidak dimiliki? Kenapa tidak dimiliki? Kontur, kultur kan bisa merubah sesuatu. Kalau kita welcome dengan sesuatu yang baru Tapi atau sebenarnya kan kalau kita bicara kultur kan kita punya kultur daerah kan ini Buton ini kan kulturnya kita open saja gitu atau ada yang lain atau sistem yang tidak open atau apa begitu. biar itu hanya menjadi Sistem. pemikiran kami. Iya. Nanti kalau kita terbuka jadi kurang. Jadi gini, intinya gini, masih kurang untuk berkolaborasi. Sinergi. Sinerginya masih agak kurang karena gini, merubah masyarakat itu nggak mudah. Kan begini, Iya. kita berbicara bisnis ya. Iya. Misalnya saya datang, kok pindah ke sana? Terus pasti kan nanya, saya pindah saya dapat apa? Iya. Itu contoh kecil. Iya. Tapi hal itu yang belum pernah diberikan, belum bisa diberikan pemahaman ke masyarakat bahwa ketika kamu saya pindahkan di sana, ini apa yang terjadi di sini? Itu menjadi tugas siapa? HPI, Masata atau pemerintah? Semua yang ada dalam bersama badan dong. promosi daerah. Tugas bersama. Ya, tugas bersama. Itu yang saya katakan tadi. Kolaborasi, sinergi itu harus sering kita berkomunikasi. Yang ada di masyarakat kan kami ini. Bahasa kampung, bahasa hutan, bahasa apa itu kan kita yang tahu. Iya, iya.
Harusnya kalian harus tetap ada support dari itu ya. Ya, jadi Mungkin belum sampai ada tapi belum maksimal lah. Oh, belum. jadi belum gini maksimal, Ya, sekelas belum. Kementerian Pariwisata pun memberikan surat tugas. Itu berbadan hukum loh surat tugasnya ke saya Mas Hatta untuk bagaimana bisa mengemas dan mengembangkan desa-desa yang kita sudah majukan lewat program organisasi, pintu organisasi. Masa pemerintahnya kita enggak kan gitu. Oh, belum kali. Belum, saya sih bilangnya iya. Maksudnya begini, jadi itu yang saya katakan tadi, up and down, up and down, up and down. Jadi bagaimana kan gini, setiap kepala ini kan berbeda pemahaman. Ada yang memahami HPI Mas Hatta itu, ada yang paham, ada yang nggak paham. Ada yang kita berikan pemahaman langsung paham, ada yang sudah kita berikan pemahaman pura-pura lupa. Jadi intinya saya katakan bahwa udahlah kita kerja aja dulu. Nanti setelah kita bekerja dia akan menilai sendiri kok. Nah, akhirnya selama kurang lebih hampir 1 tahun memang kemarin kita agak crowded, tapi lambat laun setelah kami memberikan penjelasan, memberikan bukti kerja, mudah-mudahan akan ada perubahan. Amin, amin. Ya kan itu yang kita harapkan karena kita berbicara pariwisata ini tidak bisa bicara satu orang, tidak bicara Dispar aja atau HPI aja atau masalah saja, nggak bisa. Yang paling terpenting hari ini adalah bagaimana memberikan pemahaman ke masyarakat. Sama-sama mari Nah, memberikan itu. kan intinya gini, gimana duit itu bisa datang di bawah-bawah? Iya, boleh. Kan sih begitu. Berarti paham tidak paham, Mas Hatta sama HPI tetap jalan, Iya. tetap kerja. Kita tetap Closing kerja sesuai statement, karena nanti akan ada part 2. Karena saya lihat gagak ini belum apa. Closing statementnya ya semoga dengan part pertama kita ngobrol ini ada hal yang lebih positif. Amin. Kolaborasinya akan supaya lebih bagus lagi Amin. antar pemerintah daerah dan organisasi yang kami pimpin. Karena kami juga tidak bisa bekerja dalam arti maksimal bekerja kalau kami pun hanya berpikir sendiri. Karena ya dikatakan Dewi tadi bahwa kita bukan nggak ada profit di sana. Kita bekerja baru dapat duit. Ya, sama Bukan hanya kita, masyarakat pun, khususnya masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat kembali ke masyarakat, kan itu intinya. kolaborasi ya. Kolaborasi itu sih. Yo. Closing statementnya. Iya. Tehku habis. Iya. sorry. Jadi memang tehnya semut itu selalu Iya. Enak. Yes, iya, tempat bolos. Selesai udah habis. Jadi tempat bolos yang paling nyaman itu semut Ya, yang harapannya HPI, PM nanti jadi Ya. wisata bolos lagi di capek Oh, di. akan sering Iya. bolos ke sini. Iyalah, sering lah. nggak datang ke sini. Capek, soalnya gitu. capek. Ya, nanti kan, kelar kesini nongkrong, dapat teh gratis. kesempatan ada kegiatan sertifikasi nanti Yes. mungkin kita bisa Kolaborasi libatkan ya? kolaborasi. Jadi supaya ketemu orang-orang pusat lah. Boleh. Supaya mereka juga bisa memberikan statementnya Masukan. seperti apa masuk. Karena Kenapa yang turun ini kenapa sampai harus dipilih di Sultra? Kenapa sampai di bawah nanti biar supaya lebih adil mereka yang menjawabkan. Jangan sampai nanti kita yang jawab dan Dibilang sombong lagi, sombong kan? Hanya di pada saat kegiatan nanti kita undang. Boleh. Biar mereka buat statement dari pusat. Pusat Mereka sendiri yang para berstatement. asesor. Kan mereka para asesor nasional. Oke, kita tutup ya. Oke. Yoi. Inilah Terima kasih. dua Serikandi yang fun dengan profesinya mereka. Mereka kerja dengan disiplin ilmu kerjanya mereka. Akhirnya mereka senyum dulu dari tadi. Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.